Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ja'far Shadiq, MCom. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika Universitas Bina Insani Bekasi. Bidang saya yaitu di bagian networking dan programming. Namun, saat ini saya akan menjelaskan untuk RPS di bidang networking, yaitu pengantar jaringan komputer. Pengantar jaringan komputer merupakan mata kuliah yang memang mengenali konsep-konsep dasar bagaimana membangun sebuah jaringan, yaitu dengan device komputer maupun device perangkat lainnya yang masih dapat berhubungan dengan komputer. Oke. Selain itu, di mata kuliah pengantar jaringan komputer, kita akan mempelajari beberapa mata kuliah atau beberapa materi, yaitu konsep model dari jaringan komputer, kemudian client server, OSI layer, topologi jaringan, routing hingga switching. Ya, tentu semuanya masih dalam konsep dasar. Selain itu, di mata kuliah pengantar jaringan komputer, saya memiliki modul mungkin yang bisa digunakan oleh mahasiswa, yaitu dengan kerjasama antar modul kuasai. Di situ terdapat beberapa tahap, gitu ya. Terutama mungkin lebih memperdalam teknik penggunaan dari jaringan komputer, topologi, IP address, router, dan switching. Selain itu, untuk tools, ya, untuk software yang kita gunakan untuk mata kuliah ini, kita bisa menggunakan dari operating system, baik itu Windows maupun Linux. Selanjutnya Microsoft Office, ya, untuk kita membuat sebuah pendeskripsian plan, ya, topologi atau developing infrastruktur jaringan. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi atau tools Winbox sebagai operating dan sebagai monitoring. Selanjutnya kita juga menggunakan dari WireSAC sebagai monitoring. Selanjutnya saya menggunakan virtual machine, ya, sebagai virtual untuk operating system, baik dari baik dari server maupun dari klien. Selanjutnya yaitu menggunakan paket tracer sebagai developing network topology. Di sini saya sebagai koordinator, ya, di mata kuliah pengantar jaringan komputer, saya sebagai koordinatornya. Selanjutnya untuk syarat mata kuliah saya itu harus, ya, kehadirannya itu di atas 85%. Selanjutnya atau mungkin 100%, ya. Atau kemudian lulus dengan nilai akhir hingga 100. Untuk pembobotan nilai, itu saya beri pembobotannya dari grade A hingga grade E. Nah, apabila mahasiswa memiliki grade atau dia bernilai di grade C, maka wajib untuk mengulang mata kuliah pengantar jaringan komputer. Nah, untuk format penilaian, presentasi untuk penilaian itu untuk tugas itu sebesar 30%. Ya, untuk formatif atau kuis itu 20%, untuk UTS 20%, dan terakhir untuk UAS 30%. Totally 100% penilaian. Untuk pertemuan pertama, di sini masih mengenali untuk konsep-konsep jaringan, ya, konsep-konsep pembentukan jaringan. Bagaimana konsep antar komputer dapat saling berkomunikasi, server dan klien bisa berkomunikasi. Ya.
Selanjutnya bagaimana OSI layer ya untuk pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga itu ya tadi ya OSI layer kita main, kemudian kita main jenis-jenis perangkat atau nama-nama perangkat. Selanjutnya juga kita akan mencoba untuk mendeveloping dasar banget dari topologi jaringan. Selanjutnya di pertemuan pertengahan ya saya lebih memperkuat pada bagian IP address karena itu merupakan titik ya, itu merupakan titik dari bagaimana komputer antar komputer atau jaringan komunikasi itu dapat berjalan ya, mulai dari pembentuk apa itu IP address, mulai dari apa itu subnetting, apa itu pembentukan lain lah dari IP address. Nah itu kita lebih memperdalam ya. Selanjutnya untuk di hingga akhir ya kita akan lebih ke implementasi untuk client server dengan routing dan switching ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari RPS pengantar jaringan komputer. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sejahtera. Terima kasih. Ini addressing structure ya. Ini perhitungan juga sama. Kalau 2 pangkat 7 berapa, 2 pangkat 6 berapa, 2 pangkat 0 berapa, kita tinggal diisikan saja. Oke, ini perhitungan yang menggunakan dari ekuivalen ya. Kalau kita membuat dari ini dari biner ke desimal berapa, dari desimal ke biner berapa. Nah, ini sama. Oke, kemudian ini kelas A ya. Jadi kalau untuk IP versi 4 dia ada 5 ya, ada 5 kelas ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D. Yang biasa kita mainkan itu adalah kelas C ya. Tapi kalau untuk kelas A, kelas B itu untuk bidang corporate, jadi yang lebih besar. Karena IP-nya bisa sampai jutaan. Subnet mas pun juga biasanya kita 255, 255, 255, 255 titik 0 gitu ya. Kalau kelas B 255, 255, 0 titik 0. Kalau kelas A 255, 0 titik 0 titik 0. Jadi makin baik. Ya. Oke, ini kelas A. Range-nya ya. Ini bisa sampai jutaan IP, bahkan sampai ratusan juta IP. Biasanya dipakai oleh pegawai bank, gitu ya, atau bank, kemudian juga bisa ISP, gitu ya, atau provider lainnya, provider communication atau communication provider yang biasanya menggunakan IP. Oke, nah. Kalau kelas J beda lagi. Kalau kelas J dia adalah khusus ya. Misalkan untuk penelitian. Untuk kelas J dan kelas J. Oke. Ya ini contohnya. Oke, kita langsung masuk aja ke subnet. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang subnet mas berarti kita sudah masuk ke ranah jumlah quantity ya. Ingetin aja kalau orang sudah membahas tentang subnet mask berarti kita sudah berbicara tentang quantity jumlah. Kalau dibilang subnetnya berapa berarti orang itu udah ke arah jumlahnya. Tapi kalau misalkan networknya berapa, kalau networknya berarti dia udah ke arah ke pusatnya. Pusatnya berapa? Selalu kalau nanya, jadi kita tuh selalu diputar itu semua. Subnetnya berapa? Ada yang nanti dari subnetnya dulu, baru dia tahu oh networknya sekian.
Ada juga networknya berapa? Sekian. Oh, berarti dari satu. Gitu ya. Oke. Ini analogi KN yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita ini biasanya untuk mencari network address. Pakainya logika KN. 100110000. Nah, ini ya. Kalau kita bermain internet, wajib gateway itu harus diisi. Kenapa wajib diisi gateway? Ya karena supaya kita tahu pintunya mana gitu. Kita kalau masuk ke rumah pasti lewat mana? Pintu. Kan nggak mungkin lewat tembok ya. Betul. Kan? Lewat maling, kalau lewat jendela ya udah. Gitu. Maling udah diteriakin. Benar Pak. Kita benar coba. Enggak. Jadi udah coba. Oke. Nah, jadi gateway itu adalah pintu. Orang kalau udah ngebahas gateway, oh kita dalam otak kita sih sudah ngebahas tentang pintu. Ya. Pintu di mana pintunya itu kita mau masuk nih. Kalau kita masuk berarti kita tahu dong isi dalaman dong. Tahu Pak. Ya kan? Ya. Kan intinya masuk dulu nih. Ya kan? Urusan nanti dalamnya seperti apa, luar seperti apa, yang penting kita masuk dulu, keluar dulu gitu. Ya kan? Ya. Masuk pintu, wah ternyata internalnya begini. Ada bunyi kayak ini gitu. Dari dalam kita keluar, oh ternyata di luar tuh ada pohon, ada apa, semuanya baik pintu, itulah gateway. Nah, ada namanya broadcast. Biasanya IP broadcast ini adalah IP yang otomatis, jadi kita nggak perlu setting. Nah, dia tahu dari mana? Dia tahunya itu berdasarkan dari subnet yang kita pilih. Jadi broadcast itu udah otomatis ada ketika subnet yang kita pilih. Terus bedanya sama IP biasa apa Pak? Kalau apa? Bedanya sama IP biasa? Kalau IP biasa itu kita berkomunikasi langsung nih kepada teman atau kepada sesama subnetting atau teman subnet. Nah, tapi kalau broadcast adalah cara dia menyampaikan pesan kita, gitu. Jadi nomor kan saya bilang kita ini apa privat ya, ada IP privat sama broadcast ada. Kalau IP privat itu adalah nomor rumah kita nih. Kalau broadcast itu adalah PRT. Jadi dia yang nyebarin informasi. Gitu. Nah, biasanya kalau kalian bermain ke cyber security itu penting banget. Kenapa broadcast penting banget? Kenapa? Karena dia yang akan memberikan informasi tentang log-log yang kalian juga. Oh ini log ini kebuka, oh log ini kebuka, log ini kebuka. Nah itu broadcast. Gitu. Bukan IP privat bukan, tapi bukan. Ya. Nah itu. Jadi ini adalah ibaratkan PRT. Kalau PRT kalau hari Minggu biasanya ngumuminnya apa? Mati, ya kan? Ayam gitu kan? Apa? Nasi liwet. Ya, nasi liwet kadang-kadang kopi gitu kan? Sebentar. Itu sengaja biar ada uang. Ya kan? Nah, biasanya itu dia apa? Dia memberikan informasi. Oke. Nah, ini latihan sampai sini. Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Tentang IT, mungkin ada yang masih bingung? Jadi paham ya? Oke. Jadi konsep IP address dari awal kita memahami berapa jumlahnya, berapa waktunya juga berapa, sampai penerapannya itu harus kalian pahami. Itu yang nanti kalian bawa. Kalau kalian memang arahnya mau ke IT support. Tapi beda hal kalau kalian arahnya mau ke address, ya nggak perlu IP address. Tapi kalau kalian mau ke arah IT support, ke arah networking, kalian harus paham. Itu udah, kalau ini tuh udah istilahnya udah apa? Udah nggak perlu lagi diingat gitu. Ini udah nempel. Ibarat nafas lagi.
Kalian ingat suka lupa gak nafas? Ya diingetin. Ada pas diam? Gak ada kan? Itu dengan sendirinya kan? Ya, ibarat kita belajar gini pun juga sama. Jadi ketika nggak perlu lagi kita buka data ya. Buat datanya itu dari tahun berapa, masih usia berapa. Kalian lulus S1 tahun 2027 ya, lulus dari sini 2008. Ya, 27. 2007 lulus. Oh, 2006. 28 taruh 28 lulus ya. Nah, kalian kerja itu tahun 2040. Kan udah punya catatan masih ada catatan? Iya, masih Pak. Gimana ya? Kalau emailnya saya gini, teman saya itu lagi, saya kayak nunggu juga kabar juga, teman saya itu lagi meneliti seberapa lama sih orang menerima email. Seberapa lama? Biasa kalau nggak salah ada report dari Google bagi yang pengguna Gmail ya. Pengguna Gmail, pengguna email itu terlama ada report ini kalau nggak salah. Tapi dia lagi meneliti seberapa lama sih. Jadi dari umur sampai dia menggunakan email itu berapa lama. Ada yang 1 tahun ganti, 2 tahun ganti. Kenapa ganti? Semuanya udah semakin mahal gitu kan, ya artinya ganti email biar nggak dicek-cek lagi, biar nggak lagi. Dia bilang, wah itu ini ada yang mau ini ganti email gitu kan. Atau emailnya misalkan didaftarkan ke judi online misalkan. Scam, ya kan? Ganti email. Ya, nah itu dia yang saya itu lagi memiliki dari range umur, range pekerjaan, gitu, sampai ke arah berapa lama dia menggunakan email bertahan. Nanti kalian S1-nya boleh begitu, maksudnya boleh skripsinya boleh seperti itu, nggak apa-apa. Jadi nggak harus kalian bikin ayo. Iya. Kalian menganalisa itu kan semua, itu kan juga cloud computing, ya kan? Itu masuk ke ranah kalian. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang IP address ada yang masih bingung? Mungkin? Mana yang mau? Ada? Oke, kita lanjutkan. Implementasi, ini contohnya, ya. Lihat angka 3, yang ketiga itu sama, tapi yang paling belakangnya beda-beda. Intinya gitu aja. Ya. Intinya IP itu kan ada 2, ya. Kalau yang biasanya, sebenarnya ada 4, tapi yang biasa dipakai itu ada 2. IP privat sama IP public. Kita tidak bisa membuat IP public. Ini ngapain? Saya membuat IP public tidak bisa. IP public itu diberikan langsung oleh asosiasi dunia. Jadi nggak bisa kita sekali aja dikasih. Itu ada yang namanya dasi itu. Kalau kita mau dapat IP public, si ISP-nya itu harus punya yang namanya ASN. Bukan aparatus sipil negara, bukan. Tapi ASN itu adalah autonomous system number. Nah, dia harus punya ini dulu, baru dia bisa menerbitkan IP. Karena ini adalah legalitas. Istilahnya kayak model IP license. Nah, dia harus punya yang namanya ASN. Nah, IP privat, itu ya. IP privat itu baru kita bisa buat sendiri. Yang kita buat sama ini adalah IP privat, bukan IP public. Ya. Nah, ini lihat di sini, ya. Itu macam-macam. Di bawahnya itu LED-nya itu LED merah itu network M. Ya. Kemudian di bawahnya ini, nah ini sudah beda networknya. Kalau ini 0, ini 1. Oke, beda network nih. Tuh. Ya. Oke, beda network.
ini adalah router yang biasa kita setting. Nah, itu dibagi ini ke sini, ini ke sini. Dan nanti yang setting berkomunikasi itu adalah routernya, atau yang disebut dengan RB. Ya, yang kita pakai port itu yang buat menghubungkan antara kita. Kalau kita sebut RB itu bisa kita sebut dengan RW. Ya, rukun warga. Kalau RT berarti kan satu ini doang nih RT. Broadcast ya. RT itu broadcast. Tapi kalau yang menghubungkan beberapa RT yaitu RW. Nah, yang menghubungkan berapa RW, nah itu sudah masuk yaitu apa namanya? Routing ya, bermain routing. Iya, Nah, routing dinamik sama routing statik. Nah, itu udah BGP nih. Ada yang pernah main BGP? BGP? Border Gateway Protocol. NIGRP. Ada yang kenal nama-nama ini? RIP. Ya, RIP. Terus? Lagi apa lagi? OSPF? Nah ini udah kecamatan ya kan? Oh. Dia ngaruh-ngaruh semuanya digabung semua di kelurahan. Ya. Nah, udah konsepnya gitu aja gitu. Oke. Berbeda gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Paham? Paham. Oke ya. Mungkin itu aja pembahasan dari saya tentang IP address gateway. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.